Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Anggreni Zaitun. Perkenalkan, nama saya Kantata Fatwadi Hadi. Perkenalkan, saya Purnama Sari. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Adelia. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Ajara. Perkenalkan, nama saya Cinta Maharani. Nah teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang identifikasi anak dengan spektrum autis. Yang pertama kami bahas adalah identifikasi anak dengan spektrum autis. Yang kedua, cara mengidentifikasi anak dengan spektrum autis. Yang ketiga, ragam dan contoh instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis. Dan yang terakhir, penyebab anak dengan spektrum autis. Nah, yang pertama, teman saya akan menjelaskan apa sih pengertian identifikasi anak dengan spektrum autis itu. Pengertian identifikasi anak spektrum autis. Secara terminologi, autisme berasal dari kata autosisme yang berarti paham atau aliran. Autisme berasal dari bahasa Yunani, autos diri yang berarti sendiri, sehingga dapat dimaknai bahwa anak autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi anak dengan spektrum autis. Saya akan menjelaskan tahapan identifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi siswa yang sudah masuk sekolah. Yang pertama, menghimpun data tentang anak. Tim identifikasi melakukan proses pendataan tentang kondisi seluruh peserta didik di kelas berdasarkan gejala yang muncul di dalam maupun di luar pembelajaran. Yang kedua, menganalisis data tentang anak. Langkah ini untuk menentukan anak-anak yang diduga mengalami masalah perkembangan autis sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang ketiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Hasil analisis dan klasifikasi anak autis yang sudah ditemukan oleh tim segera dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan masukan pemecahan dan tindak lanjutnya. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan kasus. Tahapan ini dilakukan koordinasi tim yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan data yang sudah dihimpun oleh tim asesmen. Yang terakhir, menyusun laporan hasil pertemuan kasus. Respon dan cara pemecahan masalah serta penanggulangannya dirumuskan. Pemecahan masalah serta penanggulangannya perlu dirumuskan dalam laporan hal pertemuan kasus. Ragam instrumen anak dengan spektrum autis. Yang pertama, ada Modified Checklist for Autism in Toddlers atau singkatannya adalah MCHAT. Ini merupakan revisi CHAT karena mempunyai nilai sensitivitas sangat rendah, yaitu 0,18 sampai 0,38 pada sampel masyarakat dan 0,65 pada sampel klinis. Modified Checklist for Autism in Toddlers atau singkatannya MCHAT ini merupakan alat screening gangguan spektrum autis atau GSH level 1, digunakan untuk anak usia 16 sampai 48 bulan. Yang kedua ada Childhood Autism Rating Scale atau singkatannya CARS. Rumusan ini dipakai di seluruh dunia dan dikenal dengan sebutan ICD. International Classification of Diseases 1993, Nubrahenic 2012. ACD-10 dapat digunakan untuk mendiagnosa gejala-gejala autis pada anak umur 18 bulan sampai dengan 5 tahun. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang ragam instrumen anak dengan spektrum autis. Nah, di sini ada Childhood Autism Rating Scale atau CIRS. Menjelaskan bahwa CARS digunakan untuk mengetahui taraf berat ringan gejala penyandang autis. Selanjutnya ada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4 atau DSM-4. Autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan. Sebelumnya dikenal dengan gangguan
perkembangan berbasis rumusan diagnosis yang juga dipakai di seluruh dunia untuk menjadi panduan diagnosis adalah Diagnostic and Statistical Manual pada tahun 1994 yang dibuat oleh psikiatri dari Amerika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis itu. Nah, yang pertama adanya gangguan interaksi sosial. Nah, contohnya tidak ada kontak mata, tidak bisa bermain dengan teman sebayanya, tidak ada interaksi sosial, tidak bisa mengendalikan emosi, dan tidak peduli terhadap orang lain. Selanjutnya adanya gangguan komunikasi, seperti bicara, bahasa, dan komunikasi. Nah, contohnya mengalami keterlambatan bicara, tidak ada usaha berkomunikasi dengan orang lain, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, bahasanya aneh, seperti kayak diulang-ulang, dan yang terakhir tidak dapat bermain dengan kelompok. Selanjutnya adanya gangguan perilaku, contohnya mempertahankan satu minat atau lebih secara sangat khas atau berlebihan, senang pada rutinitas atau ritualistik yang tidak berguna, gerak motorik yang diulang-ulang, dan sangat tertarik pada bagian benda tertentu, seperti baunya atau permukaannya. Selanjutnya adanya gangguan pola bermain, contohnya cara bermain kurang variatif dan pola bermain cenderung individu. Yang terakhir adanya gangguan sensoris, contohnya ada sensitif terhadap sentuhan dan sensitif terhadap suara. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyebab anak dengan spektrum autis. Yang pertama ada teori biologis yang meliputi faktor genetik, yaitu keluarga yang terdapat anak autis memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan populasi keluarga normal. Abnormalitas genetik dapat menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel-sel saraf dan sel otak. Kemudian ada prenatal, natal, dan postnatal, yaitu sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan sesudah kelahiran. Kemudian, neuroanatomi, yaitu gangguan pada sel-sel otak dalam kandungan yang mungkin disebabkan oleh gangguan oksigenasi, pendarahan, atau infeksi. Kemudian, struktur dan biokimia otak dan darah, yaitu kelainan pada cerebrum dengan sel-sel Purkinje memiliki kandungan serotin yang tinggi. Kemudian yang kedua ada teori psikososial, yaitu menurut beberapa para ahli, hubungan yang dingin atau tidak akrab antara orang tua, ibu, dan anak dapat menyebabkan autisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor keracunan logam berat. Faktor keracunan logam berat dapat terjadi pada anak yang tinggal dekat tambang, seperti tambang batu bara, emas, dan sebagainya. Pada penelitian, diketahui dalam tubuh anak penderita autisme terkandung timah hitam dan merkuri dalam kadar relatif tinggi. Yang keempat, ada faktor gangguan pencernaan, pendengaran, dan penglihatan. Menurut data yang ada, 60% anak autis memiliki pencernaan yang kurang sempurna. Dan yang terakhir, autoimun tubuh. Autoimun pada anak dapat merugikan perkembangan tubuhnya, karena zat-zat yang bermanfaat justru dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya dan saya sendiri. Dan terakhir, dapat kita simpulkan bahwa autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasinya. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Nah, mengidentifikasi anak autis ini memang tidak mudah. Selanjutnya itu ada instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis meliputi MICHET, COTS, ICD-10, DSM-4, dan DSM-5. Dan adapun faktor penyebab anak dengan spektrum autis itu meliputi teori biologis, psikososial, faktor keracunan logam berat, faktor gangguan pencernaan, pendengaran dan penglihatan, serta autoimun tubuh. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!